Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Desa Manjung dulu dikenal damai, tentram, dan religius. Tapi semuanya berubah ketika satu nama, satu dendam, menyalahkan kembali kutukan tua yang sudah dikubur 7 turunan lamanya. Satu persatu, warga keluarga Mursyid mati dengan luka tak masuk akal. Semua ustadz, kiai, bahkan dukun sakti menyerah. Tak ada yang berani melawan santet sekuat ini. Hingga di ujung desa, di gubuk reot penjual kacang rebus, bangkit seseorang yang tak disangka siapapun. Bukan dengan keris, bukan dengan bacaan ruqyah keras, tapi dengan doa bisu dan tangan kosong. Inilah kisah nyata tentang kebangkitan kekuatan putih terakhir dan pertempuran yang tak pernah tercatat dalam sejarah. Malam itu, Desa Manjung diselimuti kabut tipis meski musim kemarau tengah memuncak. Angin hanya berhembus pelan, seperti enggan menyentuh genteng-genteng tua rumah warga. Di kejauhan suara lolongan anjing terdengar 3 kali, lalu hening. Warga tahu jika suara itu terdengar ganjil, pasti ada yang akan diambil malam itu. Keluarga Mursyid tinggal di pinggir barat desa, tepat di bawah pohon terembesi tua yang akarnya menjalar ke bawah lantai dapur. Keluarga sederhana yang dikenal baik. Mursyid dulunya guru honorer di SD negeri, sekarang membuka tambal ban kecil di depan rumahnya. Ia tinggal bersama istri dan 3 anak. Raffi, 24 tahun, Lilis, 19 tahun, dan Yusuf, 16 tahun. Namun, sejak 2 bulan terakhir, rumah mereka seperti dihantui sial. Dimulai dari Raffi, yang tiba-tiba mimisan hebat saat tidur, lalu tubuhnya panas seperti terbakar. Dibawa ke puskesmas, lalu rujuk ke rumah sakit kabupaten. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan. 2 hari kemudian, Raffi menghembuskan nafas terakhirnya dengan posisi tubuh kaku dan mata membelalak. Di balik kelopak matanya, terlihat garis hitam memanjang seperti luka bakar. Seminggu kemudian, Lilis ditemukan pingsan di dapur. Tubuhnya penuh memar hitam. Kata ibunya, malam sebelumnya Lilis mengeluh sering mendengar orang tertawa di belakang rumah. Tapi saat dicek, tak ada siapa-siapa. Saat sadar, Lilis tak bisa bicara, hanya menangis dan gemetar. 3 hari bertahan, lalu Lilis menghembuskan nafas terakhir tepat di tanggal yang sama dengan kakaknya, malam Selasa Kliwon. Setelah pemakaman Lilis, warga mulai menjauh dari keluarga Mursyid. Mereka tak berani berkunjung, apalagi menawarkan bantuan. Desas-desus mulai merebak. Ada yang bilang Mursyid melanggar adat desa, ada pula yang mengaitkan dengan kutukan leluhur karena lokasi rumah mereka terlalu dekat dengan akar pohon terembesi yang dipercaya sebagai tempat bersemayam jin tua. Yusuf, anak terakhir, menjadi saksi semua kekacauan itu. Ia tak lagi tidur di kamar, melainkan di ruang tamu, agar bisa menjaga ibunya yang mulai terguncang. Setiap malam, ia mendengar suara langkah di atap. Bukan tikus, bukan kucing, terlalu berat dan berirama. Kadang suara tawa pelan terdengar dari belakang jendela. Pernah suatu malam, Yusuf terbangun karena mendengar suara kakaknya memanggil, padahal Raffi sudah dimakamkan 2 minggu lalu. Tubuh Yusuf mulai melemah. Ia sering muntah darah, lalu sembuh, lalu demam tinggi datang tanpa sebab. Tapi yang paling menyeramkan adalah ketika ia terbangun dan menemukan bekas tangan hitam menempel di dada kirinya seperti bekas terbakar yang kemudian perlahan menghilang menjelang subuh. Mursyid, ayahnya, mulai panik. Ia membawa Yusuf ke ustadz terdekat
Ustadz Jabar yang dikenal sebagai guru ngaji dan peruqyah. Tapi setelah satu malam di rumah Ustadz, Yusuf justru kejang hebat dan hampir merusak seluruh isi kamar. Ustadz Jabar hanya bisa berkata, "Maaf, ini bukan ranah saya." Mereka berkeliling dari satu kampung ke kampung lain. Ustadz Sodik di desa sebelah bahkan mengurungkan niat menolong setelah melihat luka di punggung Yusuf yang menyerupai huruf-huruf Arab terbalik. Ini bukan santet biasa. Ini ilmu hitam yang dilibatkan melalui perjanjian darah dan tanah. Bahkan kiai besar pun bisa celaka kalau ikut campur. Tak ada yang bisa membantu. Yusuf mulai ditolak di mana-mana. Bahkan di rumah sakit, dokter hanya memberi vitamin penenang. Tak ada hasil lab yang masuk akal. Anaknya sehat, kata mereka. Tapi tubuh Yusuf semakin kurus, matanya cengkung, dan ia sering tidur sambil mengigau. Ibu Yusuf hanya bisa menangis setiap malam, berdoa sambil menempelkan ayat-ayat dari Al-Quran di dinding rumah. Di tengah keputusasaan itu, Yusuf memutuskan pulang ke rumah. Tapi, dalam perjalanan melewati jembatan kecil di ujung desa, ia berpapasan dengan seorang kakek tua penjual kacang rebus. Kakek itu dikenal warga sebagai Mbah Denan, orang tua yang tinggal di gubuk kecil di belakang kebun bambu. Tak ada yang tahu banyak tentang dia. Yang orang tahu, ia diam dan hanya muncul sore hari dengan gerobak kacang berasap. Malam itu, saat Yusuf berjalan tertatih dan hampir pingsan, Mbah Denan menghentikan gerobaknya. Ia menatap Yusuf dalam-dalam dan berkata pelan, "Anak mursyid ya?" Yusuf mengangguk, tak mampu bicara. Mbah Denan tak banyak tanya. Ia membantu Yusuf duduk di bawah pohon waru, lalu mengeluarkan segelas air putih dari kaleng termos tua dan memberikannya pada Yusuf. Ajaibnya, setelah meminum air itu, tubuh Yusuf terasa lebih ringan. "Yang mengejarmu bukan satu," kata Mbah Denan tanpa diminta. "Mereka dikirim dengan dendam yang sudah tua. Ini bukan soal kamu, ini soal darahmu." Yusuf gemetar. "Kenapa semua ustadz menolak saya, Kek?" Mbah Denan menjawab, "Pahit. Karena yang mengirim bukan manusia biasa. Dan yang jadi perantara bukan jin biasa, tapi sesuatu yang bersumber dari gua lama, tempat yang tak seharusnya disentuh manusia." Yusuf tak mengerti, tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, ia bisa tertidur tanpa mimpi buruk. Dan sejak saat itu, kehidupan Yusuf mulai terhubung dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang tersembunyi dalam diri seorang kakek tua, penjual kacang rebus, yang ternyata menyimpan rahasia besar tentang dunia gaib yang bahkan para ustadz pun enggan hadapi. Desa Manjung dulunya dikenal sebagai surga kecil di kaki bukit. Sawah hijau membentang, irigasi mengalir lancar, dan warga hidup rukun dalam kesederhanaan. Tapi 8 tahun terakhir, desa ini seperti dikutuk. Jalan rusak tak pernah diperbaiki, pupuk langka, sekolah tak lagi diperhatikan. Warga yang dulunya ramah, kini saling curiga. Dan di tengah kehancuran itu, berdiri megah sebuah rumah mewah milik pria yang namanya tak lagi disebut dengan hormat, Hartoyo. Hartoyo adalah mantan lurah Manjung, menjabat selama 2 periode penuh. Saat kampanye, ia dikenal sebagai orator ulung. Janjinya membius, tawanya meyakinkan, dan tangannya ringan menyentuh dompet rakyat. Tapi ketika sudah duduk di kursi kekuasaan, wajahnya berubah. Proyek desa dikuasai kroni, bantuan pemerintah hanya jatuh ke tangan kelompoknya. Yang berbeda pendapat, dipinggirkan perlahan. Yang bersuara, dapat intimidasi diam-diam. Salah satu suara yang berani menentangnya waktu itu adalah Mursyid, ayah Yusuf. Mursyid pernah menjadi ketua kelompok tani, dikenal jujur dan berani. Ia mengungkap manipulasi data bantuan pupuk di balai desa. Bahkan dengan bukti yang kuat, ia sempat memaksa Hartoyo mundur. Itu jadi awal mula kehancuran keluarga Mursyid. Tapi saat itu, semua berpikir Hartoyo hanya kalah secara politik.
Tak ada yang tahu kalau kekalahan itu tak pernah diterima sepenuh hati. Setelah dicopot, Hartoyo hilang dari desa. Tak diketahui kemana. Rumah mewahnya ditinggalkan, keluarganya pindah. Tapi rumor beredar, ia pergi ke arah timur, ke perbukitan tempat Gua Larung berada. Gua itu dikenal sebagai tempat terlarang. Warga tak pernah berani mendekat, bahkan sekedar menyebut namanya di malam hari. Beberapa orang tua di desa masih ingat peringatan dari zaman kolonial. Dulu, gua itu pernah menjadi tempat pengabdi malam. Orang-orang yang menukar ketenaran atau kekuasaan dengan tumbal darah. Tapi kisah itu dianggap dongeng. Hingga beberapa bulan setelah Hartoyo menghilang, terjadi sesuatu yang membuat warga sadar. Kutukan itu nyata. Putra sematawayang Hartoyo, Gilang, ditemukan tewas di kamar kosnya di kota. Tubuhnya membusuk hanya dalam 2 hari tanpa sebab medis yang jelas. Anehnya, sebelum meninggal, Gilang sempat menghubungi ibunya dan mengaku melihat sosok ayahnya berdiri di sudut kamar, tanpa mata dan tanpa kaki. Berita kematian Gilang tak membuat warga curiga. Mereka menganggapnya tragedi biasa. Tapi tak lama setelah itu, rumah mewah milik Hartoyo direnovasi. Pagar besi tinggi dipasang, lampu-lampu gantung dipasang di teras. Mobil-mobil mewah datang setiap malam. Musik keras dan gelak tawa elit kota kembali terdengar dari sana. Hartoyo kembali, tapi tidak sebagai warga biasa. Dia kembali sebagai penguasa yang tak lagi butuh jabatan. Hartoyo jarang keluar, tapi yang jelas, setelah kembalinya dia ke desa, kematian keluarga Mursyid dimulai. Satu persatu, anak-anak Mursyid tewas dengan cara yang tidak masuk akal. Tidak sekaligus, tapi perlahan, seperti luka yang dinikmati oleh pembalas dendam yang sabar. Warga mulai mengaitkan semuanya, dan satu nama yang muncul di benak mereka, Hartoyo. Tapi tak ada yang berani bicara. Orang-orang yang mencoba menegur atau bertanya tentang rumah Hartoyo, satu persatu mendapat musibah. Ada yang anaknya demam tinggi selama minggu-minggu. Ada yang kehilangan motor, bahkan salah satu pedagang yang membicarakan Hartoyo secara terbuka, keesokan harinya ditemukan lumpuh di sawah, mulutnya berbusa, matanya menatap kosong. Warga Manjung membungkam diri. Di rumah Yusuf, suasana sudah seperti rumah duka yang tak berakhir. Setelah Lilis wafat, ibunya jatuh sakit dan hanya bisa terbaring. Yusuf, dengan tubuh yang semakin melemah, terus mencoba mencari bantuan. Tapi malam-malamnya diisi mimpi-mimpi ganjil. Dia melihat sosok dengan kepala manusia, tapi tubuhnya mirip ular, membisikkan kalimat dalam bahasa yang tidak dia kenali. Kadang ia terbangun dengan rasa sesak. Kadang tubuhnya membiru di bagian-bagian tertentu. Tapi yang paling aneh terjadi pada malam Jumat Legi. Yusuf tidur di depan pintu kamar, menjaga ibunya. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar suara kentongan dari luar rumah. Kentongan yang berbunyi pelan, tapi berirama seperti ucapan manusia. Turun, 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 darahmu belum lunas. Yusuf membuka pintu, tapi di luar hanya ada embun dan pohon terem besi yang bergetar pelan. Tak ada orang, tak ada angin. Tapi ketika ia kembali masuk ke dalam, di dinding ruang tamu sudah tergambar simbol aneh, seperti tangan melingkar memegang mata. Ia terdiam, tak berani bicara, hanya duduk memeluk lutut sambil membaca doa-doa yang ia ingat dari pelajaran ngaji kecilnya. Esoknya, ia kembali ke jembatan di ujung desa, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan Mbah Denan, si kakek penjual kacang rebus. Ia tak tahu mengapa hatinya membawanya ke sana. Tapi seperti malam pertama itu, Mbah Denan telah duduk lebih dulu, seolah tahu Yusuf akan datang. Kau mulai melihat tanda-tandanya, ujar Mbah Denan tanpa membuka mata. Mereka sudah menandai tubuhmu. Kau diberi waktu, nak. Diberi waktu untuk apa, Kek? Yusuf bertanya sambil menahan gemetar. Untuk memilih, berdiam dan mati seperti yang lain, atau melawan dan menanggung beban yang bahkan Ustadz pun enggan sentuh. Yusuf diam. Dalam keputusasaan, ia merasa satu-satunya cahaya justru datang dari pria renta yang setiap hari mendorong gerobak kacang rebus. Tapi semakin lama ia bersama Mbah Denan, semakin ia sadar, kakek ini bukan sekedar pedagang biasa. Dan jauh di dalam desa Manjung yang mulai membusuk,
dendam lama tengah menanti akhir permainan. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya terangkat dari permukaan tanah desa Manjung. Yusuf duduk mematung di depan rumahnya yang kusam dan dingin. Ibunya masih terbaring, napasnya berat seperti orang yang terus-menerus dikejar mimpi buruk. Di dalam tubuh Yusuf, luka-luka aneh muncul lagi. Kali ini di lengan kiri, seperti goresan cakar kecil yang terasa panas dan perih saat disentuh. Yusuf tahu waktunya makin sempit. Perkataan Mbah Denan malam sebelumnya masih menggema dalam benaknya. Mereka sudah menandaimu, kau diberi waktu. Tapi, waktu untuk apa? Bertahan? Melawan? Lari? Ia memutuskan untuk sekali lagi mencari pertolongan, bukan dari warga biasa, tapi dari para kiai besar, tokoh agama yang selama ini dianggap memiliki benteng paling kokoh menghadapi dunia gaib. Ia ingin membuktikan bahwa apa yang dihadapi keluarganya masih bisa ditangani manusia beriman, bukan hanya diserahkan kepada penjual kacang renta dari ujung desa. Yusuf pertama kali mendatangi pesantren Al-Muhajirin di desa Kedung Jati, sekitar 8 km dari Manjung. Di sana tinggal Kiai Jamal, ulama sepuh yang dikenal memiliki karomah. Yusuf berjalan kaki dengan tubuh lemas, membawa secarik surat yang ia tulis sendiri, permohonan bantuan, disertai nama lengkapnya dan silsilah keluarga. Ketika ia menyerahkan surat itu kepada santri penjaga, Yusuf sempat melihat bayangan wajah Kiai Jamal mengintip dari balik jendela. Tak sampai 5 menit kemudian, santri itu kembali dan berkata dengan pelan, "Kiai berhalangan, maaf, tidak bisa menerima tamu hari ini." Yusuf tak menyerah. Ia berangkat ke pesantren Nurul Huda yang diasuh oleh Kiai Arwani, dikenal sebagai pengamal wirid-wirid langka dari kitab kuno. Namun saat ia baru menginjakkan kaki di pelataran pesantren, seekor burung gagak tiba-tiba jatuh dari langit dan mati di depan sandal Yusuf. Beberapa santri yang melihat langsung mematung, lalu mengusir Yusuf secara halus. "Maaf mas, mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk datang." Ketika malam menjelang, Yusuf kembali ke rumahnya dengan tubuh semakin melemah dan keyakinan yang mulai goyah. Tapi sebelum tidur, ia memberanikan diri menelepon seseorang yang dulu dikenalkan oleh ayahnya, Ustadz Dahrul, seorang peruqyah independen yang tinggal di kecamatan sebelah. Ustadz Dahrul tak seperti yang lain. Dia dikenal berani dan sudah menangani banyak kasus gangguan berat. "Datang besok jam 2 siang, sendiri," katanya melalui telepon, suaranya berat dan singkat. Esoknya, Yusuf datang sesuai janji. Rumah Ustadz Dahrul kecil dan sederhana. Dindingnya dari papan kayu, namun bau harum daun bidara menguar dari dalam. Yusuf disambut langsung oleh sang ustadz dan tanpa banyak basa-basi, langsung diajak masuk ke ruang khusus yang hanya diterangi cahaya lilin. Ustadz Dahrul memulai sesi ruqyah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Yusuf duduk bersila, menutup mata. Tapi saat bacaan mencapai surah Al-Mulk, tubuh Yusuf bergetar hebat. Lehernya menegang, tangan kirinya tiba-tiba menggenggam sendiri, lalu mencakar tanah. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. "Dia milik darah yang belum lunas, jangan ganggu." Ustadz Dahrul terdiam beberapa detik, lalu melanjutkan bacaan lebih cepat. Tapi sebelum ayat selesai, lilin di sekeliling mereka padam serempak dan ruangan itu dipenuhi bau amis. Yusuf terjatuh ke belakang, pingsan. Saat ia sadar 1 jam kemudian, Ustadz Dahrul terduduk di pojok ruangan.
peluh membasahi seluruh bajunya. Tangan kanannya gemetar. "Ah, Apa itu, Ustadz?" tanya Yusuf lemah. Ustadz Dahrul tak menjawab langsung. Ia hanya menatap Yusuf dan berkata, "Maafkan saya. Ini bukan gangguan biasa. Ini bukan sekedar jin. Ini warisan dendam yang ditanam dengan darah dan sumpah leluhur. Kau tidak bisa disembuhkan oleh saya atau oleh ustadz manapun." Yusuf pulang dengan langkah limbung. Kata-kata Ustadz Dahrul lebih menakutkan daripada apapun yang pernah ia dengar. Bagaimana mungkin seluruh kiai dan ustadz menolak? Apa arti ini semua? Apakah keluarganya benar-benar telah dijatuhi kutuk 7 turunan? Di tengah malam, Yusuf terbangun dari tidurnya. Matanya langsung menatap ke pojok langit-langit kamarnya. Di sana, seekor cicak besar menatap balik ke arahnya. Bukan cicak biasa, karena matanya merah dan kulitnya seperti bersisik. Dalam sekejap, cicak itu merayap turun dan menghilang di balik papan dinding, meninggalkan jejak hitam yang membentuk angka 7. Pagi harinya, Yusuf kembali ke jembatan kecil, tempat biasa ia bertemu dengan Mbah Denan. Kakek tua itu sudah menunggunya, duduk bersila di sebelah gerobak kacangnya yang berasap. Ia menyodorkan kacang rebus hangat tanpa berkata apa-apa. Yusuf mengambil, memakannya pelan, lalu ia menangis. "Saya sudah kemana-mana, Kek. Tak ada yang sanggup," isiknya. Mbah Denan hanya mengangguk, lalu berkata pelan, "Kadang yang dianggap tak punya apa-apa, justru yang paling mampu menahan pintu neraka agar tak terbuka lebih lebar." Yusuf menatap kakek itu lama. Untuk pertama kalinya, ia mulai percaya bahwa harapannya tak lagi ada pada manusia yang punya nama besar, tapi pada seorang tua yang tak dikenal, yang menjajakan kacang di tepi jembatan. Namun satu pertanyaan masih belum dijawab. Siapa sebenarnya Mbah Denan? Dan kenapa ia tak pernah takut, padahal semua orang menyerah? Malam itu, di langit Manjung, bintang-bintang seolah memudar satu persatu, seperti firasat bahwa badai yang lebih besar sedang menuju. Matahari mulai tenggelam di balik Bukit Manjung, dan langit berwarna jingga darah. Hari itu, Yusuf tak pulang ke rumah. Ia duduk termenung di bawah pohon waru dekat jembatan kecil. Gerobak kacang rebus yang sudah ia kenal itu masih mengepul pelan, dan di sampingnya duduk lelaki tua berpeci kusam dengan wajah yang seolah tak menua. Mbah Denan. Tak ada suara di antara mereka selama beberapa menit. Hanya gemericik sungai kecil di bawah jembatan dan sesekali letupan air rebusan kacang. Yusuf memandangi tangan tuanya yang keriput, lalu bertanya pelan, "Kenapa saya, Kek? Kenapa keluarga saya?" Mbah Denan tak langsung menjawab. Ia mengeluarkan bungkus daun pisang berisi garam kasar, lalu menaburkannya ke tanah sambil bergumam lirih. "Keluargamu ditandai. Bukan karena salah, tapi karena melawan. Dan yang kau lawan bukan hanya manusia, tapi kekuatan yang diberi makan oleh dendam dan darah." Yusuf mengangguk pelan. Semua mulai masuk akal. Ayahnya, Mursyid, memang pernah jadi orang yang berdiri di barisan paling depan saat menggugat Lurah Hartoyo. Dan sekarang Hartoyo sudah kembali, kaya, lebih kuat. Tapi bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai penguasa kegelapan. Yusuf menatap Mbah Denan lagi, kali ini lebih dalam. "Kek, siapa sebenarnya engkau?" Mbah Denan tersenyum, lalu ia berkata pelan, "Kau ingat cerita tentang orang tua yang dulu pernah mencegah pendirian masjid di dekat Sungai Kering?
karena katanya akan membangunkan sesuatu yang tidur di bawah tanah. Yusuf mengangguk. Itu cerita lama. Katanya orang itu gila. Aku orang itu, kata Mbah Denan tenang. Yusuf tertegun. Dulu, cerita tentang orang tua yang menolak pembangunan masjid dianggap sebagai bentuk penistaan. Tapi dalam versi yang beredar di kalangan orang tua, katanya si kakek itu sebenarnya penjaga garis batas antara dua dunia, dunia manusia dan dunia makhluk jin. Dulu, aku pernah jadi penjaga, bukan dukun, bukan ustadz, tapi aku ditugaskan untuk menutup kembali celah-celah yang dibuka manusia karena rakus. Tapi setelah kejadian itu, aku memilih mundur. Aku hanya ingin mati tenang. Yusuf menunduk. Lalu kenapa sekarang menolongku? Karena kau anak dari orang yang menjaga kebenaran. Dan karena kalau aku diam, Manjung akan hilang dari peta dunia. Malam mulai jatuh. Kabut pelan-pelan merayap dari arah sungai. Suasana terasa berat. Gerobak kacang mulai redup dan api dalam tungku hampir padam. Mbah Denan berdiri lalu menunjuk ke arah timur, ke bukit gelap tempat Gua Larung berada. Tempat itu sudah terbuka. Hartoyo sudah menyerahkan jiwanya, tapi dia tak bisa mengakses sepenuhnya karena segelnya masih tertutup. Kau adalah kunci terakhir, Yusuf. Yusuf membatu. Saya bukan siapa-siapa. Kau bukan siapa-siapa di dunia manusia. Tapi di mata mereka, kau adalah anak dari pengkhianat berjanjian. Dan hanya kau yang bisa menghentikan jalur itu sebelum terbuka sempurna. Tiba-tiba, dari arah barat angin berhembus kencang. Daun-daun pohon waru beterbangan. Seekor burung gagak melintas rendah, lalu jatuh ke tanah dan mati. Tanpa aba-aba, Mbah Denan meraih segenggam garam, menaburkannya ke arah angin, lalu berdiri mematung menghadap jembatan. Dari balik kabut, sosok tinggi hitam mulai tampak. Jalannya tidak menapak, melainkan melayang. Tubuhnya ramping, tangannya panjang dengan jari-jari seperti akar. Wajahnya tak punya mata, hanya mulut lebar penuh taring. Sosok itu berdiri di ujung jembatan menghadap Yusuf. Dia datang lebih cepat dari yang kukira, gumam Mbah Denan. Yusuf mundur perlahan, tapi Mbah Denan justru melangkah maju. Diam di belakangku, ujarnya belan. Yusuf melihat kakek Iku mengangkat kedua tangannya ke langit, tanpa jimat, tanpa keris, tanpa kitab. Hanya suara nafasnya dan zikir yang sangat pelan. Sosok hitam itu mendesis. Tubuhnya mengecil, lalu memanjang seperti asap dan berusaha menyusup ke arah Yusuf. Mbah Denan menepuk tanah dengan telapak tangan telanjangnya. Seketika itu juga tanah bergetar ringan dan kabut tertarik kembali seperti ditelan. Makhluk itu menggeliat lalu menghilang. Tapi suara terakhir yang tertinggal menusuk hati Yusuf. Kami belum selesai. Darahmu belum lunas. Kami akan kembali. Beberapa detik berlalu sebelum suasana kembali tenang. Yusuf masih gemetar. Tapi kakek tua itu tetap berdiri tenang. Mulai malam ini, kau akan tidur di rumahku, di dekat bambu itu. Jangan ke rumah dulu. Mereka akan datang setiap malam sampai semuanya dibuka. Yusuf menunduk. Kek, saya takut. Rasa takutmu itulah yang akan menyelamatkanmu. Tapi hanya kalau kau tetap berada dalam cahaya. Sejak malam itu, Yusuf tinggal di gubuk bambu kecil bersama Mbah Denan. Ia tidur di tikar pandan, diapit 2 mangkuk garam dan seutas tali warna merah. Setiap malam,
ia mendengar suara-suara aneh. Kadang ketukan di jendela, kadang suara ibunya menangis. Padahal ibunya sudah dijaga warga di rumah tetangga. Namun Yusuf tetap bertahan di sisi kakek tua yang terlihat biasa, tapi memiliki kekuatan yang bahkan para ustadz dan kiai pun enggan sentuh. Dan di luar sana, Hartoyo sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih jahat daripada sekedar santet. Dia ingin menghidupkan jalur lama yang dulu pernah ditutup dengan darah para wali. Langit malam itu tampak aneh di atas desa Manjung. Tak ada bintang, hanya gumpalan awan gelap yang menggantung rendah seperti tirai aksasa. Angin berembus pelan, tetapi membawa aroma busuk seperti bangkai lama yang terkubur dangkal. Dari balik balisan pohon bambu, Bahdenan membuka matanya. Ia baru saja selesai sholat Isya dan malam ini ia tahu waktunya datang lebih cepat. Di dalam gubuk bambu, Yusuf mulai menggigil. Tubuhnya terasa berat, ujung jarinya membiru, dan di telapak tangannya muncul bercak-bercak merah yang membentuk pola aneh, mirip lambang mata yang dikelilingi duri. Sudah mulai, gumam Bahdenan. Ia mengambil segelas air dari tempayan tanah, membaca zikir pelan, lalu meniupkannya. Kemudian ia letakkan gelas itu di dekat kepala Yusuf. "Minum saat kau merasa kau akan hilang," katanya. Yusuf menatapnya lemah. "Apa yang datang malam ini, kek? Bukan hanya kiriman. Ini yang mereka sebut penjemput." Malam itu, jauh di lereng bukit sebelah timur Manjung, Gua Larung tampak berpendar merah. Tak banyak yang tahu lokasi pastinya, tapi para leluhur selalu mengajarkan jangan melewati jalur berbatu yang ditandai pohon ketapang kembar. Sebab di baliknya ada jalan menuju dunia yang seharusnya tak disentuh manusia. Hartoyo tahu itu, dan dia tidak sekadar menyentuhnya. Ia masuk, menyerahkan darah anaknya sendiri Gilang sebagai tumbal. Di dalam gua itu, ia bersumpah pada sesuatu yang lebih tua dari jin, lebih rakus dari iblis. Sebuah entitas yang dikenal hanya dengan satu nama, Syakur Al-Gharib. Makhluk yang lahir dari kemarahan dan kesombongan manusia, penjaga gerbang antara dunia. Di malam yang sama, penjemput dikirim ke rumah Yusuf. Awalnya suara ketukan pelan, lalu berubah menjadi hentakan keras. Di luar, suara ibunya terdengar memanggil, "Yusuf, bukain, nak. Ibu kedinginan. Yusuf." Yusuf tahu itu bukan suara ibunya. Ia menatap Bahdenan. "Suara itu? Jangan buka. Itu bukan ibumu. Itu yang menyerupai." Ketukan berubah menjadi cakar menggaruk dinding bambu. Tanah di bawah gubuk itu berguncang pelan. Bahdenan berdiri, merentangkan tangan. Dari balik jendela yang tak berdinding, muncul sosok tinggi besar, hampir menyentuh atap. Kulitnya seperti disusun dari sisik-sisik batu. Matanya tak ada, mulutnya lebar meneteskan darah hitam. Ia tak berbicara, tapi getaran suaranya muncul di kepala Yusuf. "Beri kami darahmu, habis sudah waktumu, segel akan runtuh malam ini." Bahdenan memejamkan mata, bibirnya bergetar menyebut sesuatu yang tak terdengar oleh telinga biasa. "Ini bukan doa biasa," gumam Yusuf. "Apa yang kakek baca?" Sebuah kalimat lama, dari waktu sebelum agama turun ke bumi, kalimat penjaga tanah agar darah tidak tumpah tanpa restu langit. Sosok itu mengangkat tangannya, lalu menghantam tanah. Tanah bergetar keras seperti gempa. Gubuk bambu itu nyaris roboh. Yusuf terlempar ke belakang, air dari tempayan tumpah. Namun sebelum makhluk itu menyerang lagi, Bahdenan menepukkan tangan kosong ke tanah dan dari tanah muncul cahaya putih membentuk lingkaran. Makhluk itu menjerit. Suaranya melengking dan membuat Yusuf menutup telinga. Cahaya dari tanah membakar kakinya. Lalu ia mundur, menghilang seperti kabut yang ditelan gelap. Hening. Hanya suara napas Yusuf yang tersengal dan doa Bahdenan yang kini terdengar kembali.
Tapi Yusuf tahu, itu belum selesai. Badenan duduk bersila, tubuhnya lelah. Itu baru satu. Penjaga gua biasanya mengirim 3. Satu untuk melemahkan tubuh, satu untuk menggoda pikiran, satu lagi untuk mengambil ruh. Yusuf pucat. Berarti besok malam masih ada lagi. Bukan besok, mungkin 2 jam lagi. Malam itu belum usai. Tak lama setelah sosok pertama menghilang, langit berubah menjadi merah tua. Hujan turun, bukan air, tapi serpian daun kering dan bulu gagak. Angin berputar mengelilingi gubuk, lalu terdengar suara seperti nyanyian anak kecil. Yusuf menatap keluar. Ia melihat sosok seorang anak perempuan berdiri tepat di luar pagar bambu. Bajunya putih lusuh, rambutnya menutupi wajah. "Mas Yusuf, ayo main. Kak Lilis udah nunggu," katanya pelan. Yusuf terpaku. Itu suara Lilis. Tapi sebelum ia bergerak, Badenan melempar segenggam tanah ke arah pintu. Sosok itu langsung menghilang, digantikan suara tawa pelan yang berubah menjadi raungan aneh. "Kau nyaris ditarik pikiranmu sendiri. Kalau kau keluar, tubuhmu akan kosong dan mereka akan masuk seperti yang mereka lakukan pada anakmu pertama." Yusuf menangis. Dia sadar ini bukan lagi tentang santet, ini perang dimensi. Dendam Hartoyo telah membuka celah lama yang sudah ratusan tahun tertutup, dan sekarang hanya mereka berdua yang berdiri di antara kehancuran itu. Beberapa jam kemudian, langit mulai memutih. Fajar datang dan makhluk-makhluk itu mundur. Tapi sebelum pergi, satu suara terdengar sangat jelas dari tanah. "Kami akan kembali saat matahari tenggelam. Kali ini tidak dengan peringatan." Yusuf tak tidur malam itu. Ia duduk memeluk lutut menatap tungku kecil di mana kacang rebus masih tersisa sedikit. Sementara di atas bukit, di mulut gua larung, Hartoyo duduk bersila menghadap altar batu dengan simbol darah. Di sekelilingnya lilin-lilin hitam menyala dan suara makhluk tak bermata menyambutnya. Perang baru saja dimulai. Fajar yang datang ke desa Manjung pagi itu tak membawa harapan. Langit memutih, namun tak terasa hangat. Embun turun, tapi tak menyegarkan. Tanah tetap berbau amis, dan udara seolah menyimpan suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Di dalam gubuk bambu, Yusuf duduk berselimut kain tipis. Matanya bengkak karena tak tidur semalam. Ia masih bisa merasakan aroma besi dari makhluk tak bermata semalam. Mbah Denan yang sejak semalam tak berbicara banyak, kini duduk di depan tungku, menyalakan api dan meletakkan kacang di atas air mendidih seperti biasa. Seakan semuanya berjalan normal. "Kek, berapa lama lagi ini akan berlangsung?" tanya Yusuf pelan. Suaranya bergetar. "Lama atau cepat, tergantung siapa yang lebih kuat menahan, kamu atau dia," jawab Mbah Denan tanpa menoleh. "Dia, Hartoyo." Bukan lagi Hartoyo. Ia sudah menanggalkan sisi manusianya. Sekarang dia hanya tubuh kosong yang diisi oleh sesuatu yang bahkan jin takut menyebut namanya. Yusuf menunduk. "Saya hanya manusia biasa, Kek." "Justru itu kelebihanmu." Hari itu berlalu pelan. Warga Manjung semakin jarang keluar rumah. Mereka tak berani bicara soal Yusuf, tapi semua tahu bahwa di balik bambu ujung desa, perang gaib sedang berlangsung, dan bau anyirnya sudah mulai merambat ke sudut-sudut kampung. Sore menjelang, langit mendung, awan menggulung seperti ombak. Yusuf membantu Mbah Denan menabur garam kasar dan pasir hitam di sekeliling gubuk. Ia tak tahu itu apa, tapi ia lakukan seperti yang diperintah. Setiap titik diberi tanda dengan cabang ilalang yang dibentuk silang. Ini bukan tameng, tapi penanda. Biar mereka tahu wilayah siapa yang mereka masuki, jelas Mbah Denan. Malam turun seperti kelambu hitam. Tak ada cahaya bulan, tak ada jangkrik,
hanya sepi. Dan di saat itu, doa-doa dimulai. Bukan doa keras penuh teriakan atau bacaan rukyah keras, tapi gumaman pelan, seperti bisikan. Tapi entah kenapa, dalam gumaman itu, udara bergetar. Yusuf duduk di dekat Mbah Denan. Kedua telinganya menempel ke tanah mengikuti gema samar dari setiap kata yang diucapkan sang kakek. Getaran itu terasa nyata, dari tanah, dari udara, bahkan dari dinding bambu. Doa ini bukan untuk mengusir mereka. Ini untuk memanggil penjaga tanah. Mereka sudah lama tidur, tapi malam ini kita butuh mereka. Tiba-tiba dari luar gubuk terdengar jerit panjang, bukan dari manusia, bukan juga dari binatang. Yusuf gemetar. Apa itu? Dia sudah kirim makhluk ketiganya, yang terakhir, penarik ruh, yang disebut dalam kitab kuno sebagai Al-Munazzir, yang membalik nisan sebelum waktunya. Gubuk bergetar, dinding bambu menekuk seperti ditekan dari luar, tanah merekah halus, dan dari lubang itu muncul asap hitam yang menyebar cepat. Mata Yusuf mulai kabur, nafasnya berat. Dunia terasa seperti menariknya ke bawah. "Mbah, saya nggak kuat," bisiknya lirih. Tepat sebelum tubuhnya tumbang, Mbah Denan menepuk ubun-ubunnya. Suara seperti petir terdengar di dalam kepala Yusuf, lalu semua jadi putih. Ia terbangun di tempat yang berbeda. Ia berdiri di tepi sungai yang tak ada air. Di seberangnya ada pohon besar yang terbakar pelan. Dan di bawahnya berdiri sosok Hartoyo mengenakan pakaian lurah lama, tapi wajahnya tak punya mata. Hanya rongga kosong. Di belakangnya ada makhluk besar seperti kerangka dengan tanduk melengkung dan lidah menjulur panjang menyentuh tanah. "Kau datang sendiri," ucap Hartoyo. "Aku tak datang, aku dibawa," balas Yusuf pelan. "Kau bisa pergi dari sini. Serahkan saja namamu, darahmu, biarkan kutukan ini selesai, tak perlu melawan." Yusuf menunduk, lalu ingat perkataan Mbah Denan. "Kalau kamu mendengar tawaran, ingat, setan selalu memulai dengan kompromi, bukan paksaan." Ia menggenggam telapak tangannya dan membaca doa pendek. Sungai kering itu bergoncang. Makhluk di belakang Hartoyo mengaum, lalu tubuhnya mulai mencair. Tiba-tiba, Yusuf terbangun. Ia kembali di dalam gubuk. Mbah Denan duduk di sampingnya. Mata tertutup tapi senyum tipis menghiasi wajahnya. "Kau berhasil menolak pintu pertama," katanya lirih. Yusuf menangis, tapi sebelum ia bisa menjawab, terdengar suara langkah kaki banyak orang dari luar gubuk. Yusuf mengintip dari celah bambu dan terkejut. Warga desa Manjung datang. Puluhan orang berdiri membawa obor dan alat seadanya. Di depan mereka berdiri Pak Madra, mantan guru ngaji dan sahabat ayah Yusuf. "Kita sudah diam terlalu lama," kata Pak Madra. "Kita tahu apa yang kau hadapi, dan kita siap berdiri di belakangmu." Yusuf tak mampu berkata-kata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, desa Manjung menyalakan obor bersama lagi. Bukan untuk ronda, tapi untuk berdiri melawan sesuatu yang tak terlihat, yang sudah terlalu lama menghantui mereka dalam diam. Mbah Denan menatap api obor di kejauhan, lalu berkata pelan, "Doa yang pelan bisa menggetarkan dunia, asal hatinya bersih." Fajar menyingsing di atas desa Manjung. Tapi kali ini berbeda. Udara pagi membawa keheningan yang dalam, bukan sepi yang dingin, melainkan jeda sebelum badai. Mbah Denan yang biasanya membuka pagi dengan merebus kacang, hari itu hanya duduk diam, menatap ke timur, ke arah Bukit Larung. Yusuf yang baru saja selesai wudhu ikut duduk di sebelahnya. "Kek, aku sudah siap.
apa yang harus aku lakukan. Kakek tua itu menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan suara lirih tapi tegas. Kita ke sana malam ini. Kalau tak ditutup hari ini, gerbang itu akan terbuka selamanya. Yusuf mengangguk. Ia tak tahu apa yang menantinya, tapi ia tahu satu hal, ia tak bisa lari lagi. Siang itu, warga mulai berkumpul. Sekitar 20 orang, sebagian besar lelaki, beberapa ibu-ibu tua dan remaja, berdiri di depan gubuk Mbah Denan. Mereka membawa obor, garam, kayu, bahkan benda-benda warisan yang katanya pernah dipakai para leluhur saat Perang Puputan Manjung tahun 1912. Pak Madra, guru ngaji sepuh yang dulu sempat dibungkam Hartoyo, kini berdiri paling depan. Ia berkata lantang, "Kita tak tahu pasti apa yang kita lawan, tapi kita tahu satu hal, ini tanah kita, dan kita tak akan diam selamanya." Yusuf menatap wajah-wajah mereka satu persatu. Wajah letih, wajah takut, tapi juga wajah yang siap bertahan. Mbah Denan kemudian memberi instruksi. Kita akan berangkat sebelum maghrib. Jalur menuju Bukit Larung harus dilewati sebelum matahari tenggelam, karena begitu malam turun, kita sudah tak bisa pulang. Menjelang senja, rombongan itu mulai berjalan. Mereka melewati sawah-sawah mati, irigasi kering, dan jalan setapak penuh ilalang yang jarang dilewati sejak 8 tahun yang lalu. Di tengah perjalanan, Yusuf merasakan getaran halus di tanah, seperti napas yang besar, panas dan berat, keluar dari dalam bumi. Gua itu sudah hidup lagi, kata Mbah Denan pelan. Gerbangnya belum terbuka penuh, tapi makhluk-makhluk di dalamnya sudah mulai keluar. Tiba di kaki Bukit Larung, semua orang berhenti. Di depan mereka terbentang jalur berbatu tua. Jalur ini dilarang dilewati sejak zaman kolonial. Konon katanya, dulu ada rombongan pasukan Belanda yang hilang tanpa jejak di sana. Dan ketika ditemukan, hanya tulangnya tersisa, tanpa kepala. Matahari mulai turun, langit berwarna jingga jelap. Kita lanjutkan jalan kaki, tanpa suara, jangan berpencar, dan apapun yang kalian dengar, abaikan, perintah Mbah Denan. Perjalanan menuju Gua Larung adalah perjalanan paling sunyi yang pernah dilalui Yusuf. Tak ada suara burung, tak ada suara ranting, bahkan nafas pun terasa berat. Satu persatu warga desa berjalan mengikuti Mbah Denan yang menggenggam segenggam tanah liat bercampur garam dan kemenyan. Setelah hampir 30 menit berjalan, mereka tiba di depan mulut gua. Gua itu bernafas, serius. Yusuf melihat sendiri, dinding gua itu seperti mengembang dan mengempis pelan. Bau darah dan belerang menusuk, dan dari dalamnya terdengar suara tangis, rintihan, tawa, dan jeritan. "Jangan takut," bisik Mbah Denan. Tapi semua orang takut. Itu bisa dilihat dari tangan yang gemetar, kaki yang mulai mundur, dan wajah pucat. Lalu, dari dalam gua, Hartoyo muncul. Bukan lagi seperti manusia. Tubuhnya hitam legam, matanya kosong, dan di belakang punggungnya menjuntui semacam ekor berduri. Suaranya bukan lagi suara manusia. "Kalian datang terlambat." Yusuf maju. "Aku tidak takut padamu, Hartoyo. Aku tahu kau hanya wadah, dan yang bicara ini bukan kau."
Makhluk itu menyeringih, "Kalian akan menyaksikan kehancuran desa ini. Kalian pikir doa bisa menghentikan gerbang yang sudah terbuka?" Lalu ia menunjuk ke langit dan langit mulai terbelah. Warna hitam keluar dari celah langit, awan meneteskan darah, dan tanah di sekitar gua merekah. Dan dari dalamnya mulai keluar sosok-sosok bayangan. Ada yang melata, ada yang terbang, ada yang seperti tubuh manusia tanpa kepala. Warga mulai mundur, beberapa menjatuhkan obor. Tapi Mbah Denan menancapkan tongkat kayu ke tanah, lalu mulai membaca sesuatu yang bahkan Yusuf tak mengerti bahasanya. Tanah bergemuruh, suara dari dalam bumi membalas bacaan Mbah Denan. Kemudian dari dalam tubuh Mbah Denan sendiri, keluar cahaya putih dari ubun-ubunnya. Semua makhluk bayangan itu langsung mundur, jeritannya menggema, dan Hartoyo menjerit amarah. "Kaum tua itu tak akan bisa menghentikan kami." Lalu ia melompat mencoba menyerang Yusuf. Tapi Yusuf tak bergeming. Ia menutup mata lalu membaca doa yang diajarkan ayahnya semasa kecil. Dan saat itu cahaya dari mulut gua tiba-tiba membesar. Gua larung bergetar hebat, bukit retak, pepohonan tumbang. Kemudian dari langit turun petir putih, menyambar tepat di tempat Hartoyo berdiri. Tubuhnya hancur, tapi sebelum hilang, ia berteriak, "Belum selesai. Kalian masih akan ditagih sampai darah ketujuh mengering." Lalu, semuanya hening. Mulut gua larung menutup sendiri, tanah berhenti bergemuruh, dan langit perlahan kembali normal. Warga terdiam, lalu satu persatu berlutut, menangis. Mbah Denan jatuh terduduk, nafasnya tersengal-sengal. Yusuf menghampiri dan memeluknya. "Kita menang, Kek. Kita menang." Tapi Mbah Denan tak menjawab. Ia hanya menatap Yusuf dan berkata, "Tapi tumbalnya belum sepenuhnya ditagih. Masih ada 1 malam lagi." Malam itu, setelah gerbang Gua Larung ditutup dan tubuh Hartoyo musnah disambar petir putih, Desa Manjung seakan kembali bernapas. Awan kelam menghilang perlahan, angin desa kembali terasa lembut, dan warga berjalan pulang membawa obor dengan tubuh lelah namun dada lapang. Di tengah rombongan, Yusuf menggandeng tangan Mbah Denan yang mulai melemah. Kakek tua itu berjalan pelan. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes dari pelipis. "Kek, kita berhasil kan?" tanya Yusuf, setengah berharap. Mbah Denan tak langsung menjawab. Ia menatap langit malam yang mulai berbintang, tapi dalam sorot matanya, Yusuf bisa membaca sesuatu yang belum selesai. Gerbang memang sudah tertutup, tapi mereka tak akan pergi tanpa menagih tumbal terakhir, bisik Mbah Denan. Yusuf menatapnya tajam. "Siapa? Aku?" Mbah Denan menggeleng. "Bukan, tapi yang membawa kutukan ini ke akhir." Yusuf menggigit bibir. Ia sadar Mbah Denanlah penghalang terakhir, bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena dia adalah penjaga garis warisan tua, satu-satunya yang masih menguasai doa kuno sebelum langit turun ke bumi. Pagi berikutnya, desa diselimuti suasana duka. Mbah Denan ditemukan tertidur untuk selamanya di atas sajadahnya. Wajahnya tenang,
Di sampingnya ada mangkuk kacang rebus hangat yang belum sempat dimakan dan selembar kertas daun lontar tua yang ditulisi tangan halus. Yusuf, ini warisan terakhir. Kau tak bisa menolaknya. Aku hanya penjaga sementara. Sekarang giliranmu. Yusuf menangis di pelukan Pak Madra. Warga yang selama ini menghindari Mbah Denan kini berkerumun, mendoakannya dalam air mata. Tapi Yusuf tahu, ini bukan akhir. Ini permulaan baru. 7 hari setelah kematian Mbah Denan, Desa Manjung mulai berbenah. Jalan-jalan kembali diperbaiki gotong royong, irigasi digali ulang, dan warga mulai bertani lagi. Tapi Yusuf tak pernah merasa benar-benar tenang. Setiap malam ia mendengar suara langkah dari ujung desanya, tempat gubuk Mbah Denan dulu berdiri. Ia mencoba mengabaikannya, tapi malam ke-13 sejak penutupan gerbang, suara itu datang lebih dekat. Di luar rumah Yusuf, angin berhenti, lampu minyak padam sendiri, dan dari balik kabut tipis terdengar suara kacang rebus mendidih. Yusuf berdiri. Ia mengambil segenggam garam dan membaca doa pendek yang diajarkan Mbah Denan. Saat membuka pintu, ia melihat sosok kakek tua berdiri membelakanginya. Bukan Mbah Denan, tapi seseorang atau sesuatu yang meniru bentuk Mbah Denan. Tapi matanya tidak seperti manusia, hitam seluruhnya. Kau pikir dengan doa dan obor kalian bisa menutup segalanya? Katanya dalam suara serak. Kau bukan Mbah Denan, jawab Yusuf tegas. Sosok itu tersenyum miring. Dia memang sudah mati, tapi darah penjaga tetap harus mengalir. Kau tak bisa kabur, Yusuf. Lalu sosok itu mencair menjadi kabut hitam masuk ke dalam rumah. Yusuf mundur, menaburkan garam ke sekeliling tubuhnya. Kabut itu berdesis, tapi tak hilang. Kemudian, Yusuf mengambil daun lontar peninggalan Mbah Denan. Ia tak tahu artinya. Tapi ketika ia membaca baris pertama perlahan, suara dari dalam rumah bergemuruh. Kau tidak berhak menyebut itu, jerit kabut. Yusuf melanjutkan, satu persatu, suaranya mantap. Tanpa ia sadari, dari dinding rumah muncul cahaya-cahaya putih membentuk lingkaran. Kabut itu mencoba menyerang tapi seperti dibakar. Ia menjerit, melengking, lalu terlempar keluar rumah. Lalu senyap. Pagi datang dan Yusuf tahu ia telah menerima warisan Mbah Denan. Setahun kemudian, gubuk tua di ujung desa dibangun kembali. Tapi kini bukan untuk berjualan kacang, melainkan untuk tempat belajar dan tempat bertanya. Yusuf kini dengan janggut tipis dan tasbih di tangan, duduk di tikar pandan, menyambut siapapun yang datang dengan pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh dokter, dukun, atau kiai manapun. Ia tidak pernah mengaku sebagai wali, tidak pula ustadz, tapi semua warga tahu jika malam tiba dan suara kacang rebus terdengar dari arah bambu, maka penjaga garis Manjung telah siap berjaga kembali.